Hari ini sebagaimana janji kami kemarin, kita membahas mengenai muatan, materi muatan peraturan perundang-undangan. Ya, perundang-undangan. Ada beberapa pengertian tentang apa yang dimaksud dengan materi peraturan perundang-undangan. Adalah isi ya atau substansi yang dimuat dalam suatu peraturan yang mencerminkan norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki akibat hukum. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang secara umum. Nanti dia undang-undang dasar, lain lagi materinya. Nanti undang-undang, lain lagi materinya. Peraturan presiden, peraturan pemerintah, ada juga kriterianya. Mengapa ini sesuatu masuk ke peraturan pemerintah dan sebagainya. Ya. Jadi materi perundang-undangan itu ada 3 syarat. Ya, yang pertama adalah suatu peraturan, ya, satu peraturan tertulis yang mencerminkan norma hukum. Yang kedua, norma hukum. Peraturan yang tertulis yang mencerminkan norma hukum. Kemudian yang berikutnya sifatnya adalah yang ketiga, bersifat mengikat dan memiliki akibat hukum. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan materi peraturan perundang-undangan. Jadi menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jadi nanti adik-adik kan kalau mau belajar secara lebih mendetail tentang apa itu ilmu perundang-undangan, mungkin yang paling mudah kita belajar dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nanti bisa di-download di internet, nanti dibaca-baca. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan azas pembentukan peraturan yang baik. Kan kemarin kita sudah ngomong tentang azas formal dan azas material. Ya, azas formal itu adalah boleh dikatakan sebagai cara membentuknya, bagaimana memperoleh legalitasnya, ya, dan memuat hal-hal yang sesuai dengan jenis, ya, sesuai dengan jenis. Kalau nanti jenisnya itu masuk ke undang-undang dasar, masuk ke undang-undang, masuk ke peraturan pemerintah, dan hierarki sesuai dengan jenjang dan materi muatannya, ya, hierarki dan sesuai dengan materi muatannya. Dalam arti sempit, ya, dalam arti sempit, materi muatan dapat berupa ada 4 ya. Dalam arti sempit itu ada 4. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kewenangan lembaga negara. Ya, kebanyakan undang-undang itu isinya hanya 4 ini kira-kira, ya. Kemudian sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Nanti kita akan belajar peraturan-peraturan apa saja yang boleh mengatur tentang sanksi pidana. Ya, kalau menurut peraturan perundang-undangan yang itu, yang nomor 12 tahun 2011, peraturan-peraturan yang boleh mengatur tentang sanksi pidana itu hanya ada di dalam undang-undang dan peraturan daerah, ya, undang-undang dan peraturan daerah. Yang keempat, norma hukum yang mengatur hubungan sosial, ya. Jadi secara dalam arti sempit, ya, saya ulangi lagi, dalam arti sempit, materi muatan peraturan perundang-undangan secara garis besar berisi 4. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, sanksi administrasi atau pidana. Yang keempat, norma hukum yang mengatur hubungan sosial. Nah, jadi saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan secara umum adalah isi, ya, muatan peraturan perundang-undangan, adalah isi atau substansi
yang dimuat dalam suatu peraturan yang mencerminkan norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki akibat hukum. Sementara dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan azas pembentukan peraturan yang baik. Ya, nanti kita juga akan belajar azas yang baik itu bagaimana. Kemarin kita sudah membicarakan azas itu ada dua. Ada azas formal dan azas material. Ya. Dalam arti sempit, materi muatan peraturan perundang-undangan itu terdiri dari 4. Yang pertama, hak dan kewajiban. Hak itu lebih berorientasi kepada kebebasan, dan kewajiban adalah lebih berorientasi kepada pembatasan. Kemudian juga mengatur kewenangan lembaga negara. Misalnya kalau undang-undang tentang pertanahan, apa peran daripada Departemen Pertanahan dan sebagainya, itu diatur biasanya. Kemudian sanksi administratif atau pidana, dan yang keempat adalah norma hukum yang mengatur hubungan sosial. Ya, ini hari ini kita lagi belajar tentang muatan materi peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 itu menetapkan tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Apa yang pertama? Ya, yang pertama apa? Biasakan. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua apa? Ketetapan MPR. Kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah. Kemudian peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Kenapa? Karena tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana sebuah peraturan kepada masyarakat tanpa persetujuan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh DPR. Ya, tidak boleh misalnya peraturan pemerintah menerbitkan sanksi-sanksi pidana kepada orang. Ya, tidak dibenarkan. Karena itu tidak melalui persetujuan daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi ada dua hal pokok yang hari ini, sebelum kita lanjutkan yang lain, ada dua hal pokok. Yang pertama adalah muatan materi peraturan perundang-undangan. Ya, muatan peraturan perundang-undangan adalah serangkaian peraturan tertulis yang berupa norma hukum yang berisi sanksi, ya, dan mengikat secara umum. Ya. Jadi kalau secara arti sempit itu ada 4, yaitu hak dan kewajiban, kewenangan lembaga negara, sanksi administratif atau pidana, dan juga norma hukum yang mengatur hubungan sosial. Mungkin juga kita perlu juga mengetahui, ya, definisi dari beberapa ahli tentang materi muatan perundang-undangan. Ya, ini istilah materi muatan undang-undang ini pertama sekali diperkenalkan oleh Profesor Dr. Hamid S. Atamimi. Dia memperkenalkan materi muatan undang-undang yang dia ambil dari istilah Belanda, het eigen onderwet de wet. Wet itu dalam bahasa Belanda itu artinya undang-undang. Ya.
untuk menemukan materi muatan undang-undang itu biasanya digunakan 3 pedoman. Ya, untuk menemukan materi perundang-undangan itu biasanya dilihat dari 3 pedoman. Pedoman yang pertama adalah dari ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di batang ini kita lagi bicara mengenai ini ya, materi muatan undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan, tapi materi yang ini tentang kedudukan presiden. Diterbitkanlah undang-undang tentang kedudukan presiden dan wakil presiden. Ada yang mengatur di Undang-Undang Dasar mengenai hak asasi manusia. Diterbitkan undang-undang tentang hak asasi manusia. Ya, banyak lagi. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan wawasan negara berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat. Ya, misalnya tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi sesuatu yang harus kita atur, apalagi itu ada sanksi kepada masyarakat, itu kita harus berpedomani berdasarkan wawasan daripada negara hukum, Rechtsstaat. Ya, Rechtsstaat. Ya, jadi sesuatu itu tidak boleh dihukum, tidak boleh berlaku surut dan lain sebagainya. Ya, nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan wawasan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi. Ya, konstitusi. Jadi ini ada yang secara eksplisit yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, berdasarkan atas wawasan negara hukum. Yang ketiga, berdasarkan wawasan konstitusi. Jadi perkembangan negara hukum ini dia ada empat tahapan. Ya, negara hukum ini berkembang melalui 4 tahapan. Ya, dari zaman dulu itu negara hukum itu berkembang dari empat tahapan. Yang pertama, polisi stat. Ya, polisi stat. Ya, undang-undang itu dibentuk dengan tujuan untuk mengatur untuk semua rakyat, tetapi pengaturannya tidak oleh rakyat sendiri, melainkan oleh negara. Jadi negaralah yang mengatur semuanya. Ya, negara yang menerbitkan peraturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Negara ini sebagai penjaga malam. Ya, jadi dalam polisi stat ini, undang-undang itu dibentuk dengan tujuan untuk mengatur semua rakyatnya. Ya, tidak mau tahu dia, harus mengatur semuanya. Yang diatur adalah untuk rakyatnya. Ya, bayar pajak. Ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, itu awalnya negara polis stat. Kemudian polis stat ini berubah menjadi Rechtsstaat dalam arti sempit atau liberal. Ciri-ciri negara Rechtsstaat dalam arti sempit ini, negara berdasarkan atas hukum yang sempit atau liberal. Negara mempunyai fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat. Negara hanya bertindak, yang kedua, negara hanya bertindak apabila ada gangguan terhadap ketertiban dan ketenangan masyarakat. Kalau lali polisi tadi, itu dia memang dia yang mengatur seluruh masyarakat. Dia yang menjaga masyarakat, dia yang ngurus masyarakat. Masyarakat tidak boleh begini, masyarakat harus begini dan sebagainya. Ya, harus jaga malam, harus ini dan sebagainya. Kalau di dalam Rechtsstaat dalam arti sempit atau liberal, negara nggak banyak ikut campur. Ya, tidak banyak ikut campur. Kalau timbul persoalan, baru negara mengaturnya. Ya, misalnya hukum dengan tetangga, misalnya ada ribut-ribut, berarti nanti negara kalau ada konflik baru negara mengaturnya. Ini tidak boleh begini, suara mi nggak boleh begini dan sebagainya. Misalnya suara azan nggak boleh lebih dari gini dan sebagainya. Ya, itu Rechtsstaat dalam arti sempit atau liberal, di mana ciri-cirinya negara berdasarkan atas hukum yang sempit atau liberal. Ya, negara mempunyai fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ya, ini menjaga ketentraman dan ketenangan masyarakat beda dengan
negara polisi yang menjaga dan mengatur masyarakat. Kemudian kepentingan masyarakat, ya, kepentingan masyarakat, di mana kepentingan masyarakat tidak dapat lagi melaksanakan atau menyelenggarakan segala kebutuhannya sendiri. Jadi masyarakat itu udah nggak sanggup lagi dia. Kalau liberal ini kan semuanya diatur oleh dia, ya. Tapi dengan formal ini masyarakat tidak sanggup lagi untuk mengatur segala kebutuhannya. Tetapi untuk hal-hal tertentu dirasakan perlu campur tangan pemerintah negara sesuai yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, misalnya kalau senjata misalnya di Amerika, ya. Kalau dulu kan tidak diurus oleh negara, ya, tentang peredaran senjata. Tapi kemudian timbullah orang membunuh dalam sekolah, ya, di pasar, ya, orang di mana diberondong, sehingga tuh masyarakat nggak sanggup pikir lagi dia. Makanya perlu intervensi negara. Itu namanya restart formal. Kemudian dalam negara restart formal ini membatasi kemerdekaan dan milik warga negara serta hal yang membebani warga negara harus diatur dengan suatu undang-undang. Ya, di Amerika sekarang juga diatur tentang peredaran minuman keras, ya. Minuman keras di sana dibolehkan, tapi diatur. Misalnya tidak boleh dijual kepada anak-anak yang berumur 18 tahun ke bawah misalnya, ya. Ciri-ciri daripada restart formal ini adalah pertama prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia, ya, hak-hak hidup. Di Amerika itu banyak aja orang yang mabuk-mabuk dan sebagainya, dan juga pengaruh dari misalnya aliran-aliran Ku Klan, ya, yang orang pakai putih semuanya itu, mereka kadang-kadang masuk ke sekolah membunuh sampai beberapa orang itu, ya, banyak kejadian di Amerika itu. Makanya itu ada prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Kemudian prinsip pemisahan pembagian kekuasaan. Ini dalam negara restart formal ini sudah lebih luas dia. Apa yang menjadi tugas presiden, apa yang menjadi tugas daripada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Prinsipnya yang ketiga, pemerintah itu harus berdasarkan undang-undang. Sepanjang tidak diatur oleh undang-undang, warga negara dapat melakukan apapun. Ya, seperti misalnya kita sekarang ini ada orang pacaran dengan seorang perempuan, kemudian hamil, ya, belum ada aturan yang mengaturnya. Di Amerika hal-hal begitu ya biasa aja. Kalau nggak diaborsi, mungkin ibunya yang pelihara. Mungkin kalau tidak ada kesepakatan antara dengan laki-laki. Malah di Amerika juga mereka ada membuat box, ya, di kantor-kantor pemadam kebakaran itu dibuat box. Artinya kalau ada bayi yang dilahirkan kita nggak sanggup untuk melawatnya, dimasukkan ke dalam box itu. Ya, dimasukkan ke dalam box itu. Ya, kemudian prinsip adanya peradilan administrasi. Ya, peradilan administrasi ini setiap keputusan para penguasa itu dapat digugat. Kita juga ada peradilan administrasi. Kemudian ada restart material atau sosial. Ya, tadi ini ada restart satu lagi material. Ya, restart material ini atau biasa juga disebut dengan welfare state, negara kesejahteraan atau negara berdasarkan atas hukum modern. Ya, negara berdasarkan hukum modern. Ketaatan terhadap hukum, ya, itu dilonggarkan dengan pengakuan terhadap adanya kebijakan
ya bagi tindakan pemerintah negara meskipun dengan disertai imbangan dalam bentuk peradilan administrasi. Pengawasan terhadap pemerintah negara itu selain dengan undang-undang dapat juga dilakukan dengan peraturan yang berada di bawah undang-undang. Jadi kalau dalam model sistem restart material ini, ya negara kesejahteraan itu masyarakat justru bisa mengkritik, ya bisa mengkritik, bisa menggugat pemerintah itu melalui apa namanya itu peralihan administrasi. Ya kalau class action misalnya gini, di Amerika ada jalan di mana jalan itu tiba-tiba berlubang dan ada yang jatuh. Dia bisa menggugat itu ke pengadilan untuk meminta ganti rugi. Kita bisa nggak sini? Nah, kita bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau di sana bisa. Nah, di sana bisa. Kalau ada pemadam kebakaran terlambat datangnya, ya mereka bisa mengajukan class action. Ya, itu perbedaannya. Jadi dari polisi di mana negara ini menjaga warga negaranya dengan penuh ketat secara ketat, kemudian berubah menjadi restart dalam arti sempit di mana negara hanya mencampuri urusannya sedikit saja terhadap warga negara. Ya, kalau ada masalah atau terhadap gangguan terhadap ketertiban dan ketenangan masyarakat, barulah negara di situ melakukan pengaturan. Kemudian restart formal ini sudah lebih formal lagi dia. Sudah dibagi pembagian kerjanya sudah dibagi. Ada eksekutif, ada legislatif, ya, yudikatif, ya. Semuanya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan itu harus didiskusikan dengan dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyatnya. Kemudian restart material atau biasa kita sebut juga dengan welfare state, ya. Negara berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga campur tangan pemerintah dalam mengurus kepentingan ekonomi rakyat, kepentingan politik dan sosial, kepentingan budaya dan lingkungan hidup, serta masalah-masalah lainnya tidak dapat dielakkan. Jadi negara ini mencampuri semuanya. Kalau polistat tadi, dia hanya mencampuri urusan ketaatan warga negara, ya, terhadap negara, bayar pajak dan sebagainya. Kalau yang restart material ini, di mana negara itu mengurus semuanya, mengurus kesejahteraan, mengurus sosial, panti, semuanya diurus, ya, untuk kepentingan lingkungan hidup, ya, serta masalah-masalah lainnya. Tapi warga negara di sini dapat melakukan class action, ya, apabila negara tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, ya. Itu mengapa ini perlu kami sampaikan, karena nanti materi perundang-undangannya itu berbeda-beda dia. Kalau jadi peraturan perundang-undangan, ya, terutama undang-undang itu memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ya, memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu boleh saja dimasukkan menjadi keputusan presiden. Di mana peraturan perundang-undangan sini merupakan peraturan yang sifatnya delegasi atau attribution dari undang-undang. Jadi setiap materi undang-undang yang itu membutuhkan persetujuan rakyat, maka itu harus dibentuk dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk perda. Contohnya begini, kalau pemerintah Indonesia mengatur tentang melegalkan minuman keras, itu kira-kira boleh nggak presidennya menerbitkan aja peraturan pemerintah? Tidak boleh, karena itu perlu kita tanya dengan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Jadi pada prinsipnya ada 9 hal
yang harus diatur dengan undang-undang. Ya, ada 9 hal yang diatur dengan undang-undang. Nanti kalau saya tanya, coba Anda jelaskan dan rincikan 9 hal yang seharusnya diatur dengan undang-undang. 9 hal yang harus diatur dalam undang-undang. Yang pertama, yang tegas-tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya, dan TAP MPR. Ya, tadi ada tentang hak asasi manusia, ya, yang memang itu langsung diperintahkan oleh undang-undang ataupun oleh TAP MPR. Nanti coba beri contohnya, misalnya apa saja yang, ya, undang-undang, materi undang-undang yang diperintahkan, ya, seperti hak asasi manusia, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang pertama tadi memang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 agar dibentuk dalam bentuk undang-undang. Kemudian yang kedua ini yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Apa ketentuan dasar dan Undang-Undang Dasar 1945? Masalah kewarganegaraan, masalah pertanahan, masalah lingkungan hidup, ya. Itu kan tidak secara eksplisit diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk dibuatkan undang-undang. Yang ketiga, yang mengatur tentang hak asasi manusia. Apa-apa saja yang tentang hak asasi manusia. Ya. Hak berkumpul. Undang-undang tentang transparansi informasi, ya, dan juga ada undang-undang yang lainnya tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan berkumpul, berserikat, ya. Ada juga undang-undang yang mengesahkan tentang hak asasi manusia dari konvensi internasional. Ya, itu ada berapa. Kemudian berikutnya, yang keempat, yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara itu harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Contohnya undang-undang tentang pertanahan, misalnya, tentang lingkungan hidup, ya, tentang pidana juga, ya, pidana. Kemudian undang-undang tentang narkoba, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, yang kelima, yang mengatur pembagian kekuasaan negara. Apa tugas daripada Majelis Konstitusi? Apa tugas Komisi Yudisial? Apa tugas Bank Indonesia? Apa tugas OJK? Ya, itu masuk ke dalam kategori yang kelima, yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan negara. Apa tugas DPRD, DPRK, DPRD? Apa tugas pengadilan? Ya, itu harus diatur dengan peraturan perundang-undangan atau dengan undang-undang. Yang mengatur tentang organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara yang 6. Lembaga tertinggi negara itu apa? MPR. Yang tertinggi apa lagi? Ada DPR, ada presiden, dan sebagainya. Sementara yang pembagian kekuasaan negara itu TNI, Polri, apa tugasnya, dan sebagainya. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, yang mengatur tentang pembagian wilayah, daerah atau negara. Membentuk daerah DOB baru, daerah otonomi baru, misalnya pembentukan Kabupaten Aceh Barat, pembentukan Abdia, pembentukan apa lagi? Pembentukan apa lagi?
daerah-daerah baru seperti kemarin Pijai ya, dan beberapa daerah lagi, termasuk yang sekarang lagi ada isu pemekaran provinsi Ala apa, Alas Antara, kemudian ada Abas Aceh Barat Selatan. Itu semuanya harus dibentuk dengan undang-undang. Nggak boleh dibentuk dengan PP, peraturan presiden, nggak boleh. Dia harus dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-8, yang mengatur tentang siapa warga negara dan cara memperoleh atau kehilangan warga negara, kewarganegaraan. Di sini ada undang-undang tentang kewarganegaraan. Kemarin ada beberapa yang orang-orang Belanda dapat kewarganegaraan Indonesia ya, untuk main bola ya, kemudian dan lain-lainnya sebagainya. Kemudian yang dinyatakan oleh suatu undang-undang, jadi undang-undang ini ada satu undang-undang di mana undang-undang ini mengatur bahwa yang masalah ini juga harus diatur dengan undang-undang. Itu juga ada. Ya seperti misalnya undang-undang tentang narkoba misalnya, mengatur juga tentang atau undang-undang tentang tipikor juga mengatur tentang undang-undang pengadilan mana yang berhak melakukan penyelidikan dan sebagainya. Ya, jadi ada 9 hal yang harus diatur dengan undang-undang. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, yang tegas-tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar dan TAP MPR untuk dibuat dalam bentuk undang-undang. Seperti misalnya tentang hak asasi manusia, misalnya, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengatur lebih lanjut tentang ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kan tidak semuanya rinci dibuat, ya. Yang lain-lain banyak yang perlu, lingkungan hidup dan sebagainya, pemerintah yang baik dan sebagainya, itu harus dibuat undang-undangnya. Kemudian yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu terdiri dari apa aja ya? Ya, ada yang tahu? Hak asasi manusia itu terdiri pertama hak hidup, ya. Hak hidup itu adalah hak asasi manusia, ya. Hak asasi pribadi, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, yaitu termasuk dalam hak asasi pribadi. Hak memperoleh rasa aman, hak kebebasan berpikir dan berpendapat. Ya, kemudian hak kebebasan. Kemudian ada lagi hak asasi politik, hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian hak mendirikan partai politik. Kemudian ada lagi hak asasi hukum, ya, seperti hak atas keadilan dan peradilan yang adil, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, dan sebagainya. Ini hak asasi manusia bukanlah hak yang diberikan oleh negara, tetapi hak ini memang sudah ada sejak kita lahir, ya, sejak kita lahir. Kemudian yang mengatur hak dan kewajiban warga negara juga harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang mengatur organisasi pokok lembaga, mengatur tentang pembagian kekuasaan negara, ya, pembagian kekuasaan negara, misalnya tentang pemerintah daerah, kemudian tentang pembagian presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Kemudian yang mengatur tentang organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi, tinggi negara, kemudian yang mengatur pembagian wilayah daerah negara. Ya, DOB baru tidak boleh diterbitkan dengan peraturan pemerintah, tetapi dia harus melalui undang-undang. Yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan. Yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang berikutnya. Jadi ada 9 hal yang diatur dalam undang-undang. Sekarang coba kita lihat, kalau dalam peraturan perundang-undangan tadi kan sudah kita katakan bahwa ada 9 macam atau hal yang harus diatur dengan
undang, ya. Pertanyaan, bagaimana dengan Perpu? Ya, Perpu sama dengan undang-undang isinya. Tetapi Perpu lebih melihat kepada konteks kegentingan negara yang memaksa. Ya. Kemudian materi peraturan pemerintah, apa saja isi daripada peraturan pemerintah PP? Ada 4, ya, ada 4 isi peraturan pemerintah. Yang pertama, untuk menjalankan undang-undang, ya, untuk menjalankan undang-undang. Ya, misalnya undang-undang penanggulangan bencana itu mensyaratkan harus dibuat PP, misalnya tentang penetapan darurat bencana misalnya, ya. Atau peraturan dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang itu dapat berjalan. Itu yang pertama, ya. Yang pertama, untuk menjalankan undang-undang atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang itu dapat berjalan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, PP ini diterbitkan oleh Presiden apabila Presiden berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang, baik yang secara tegas-tegas maupun secara tegas-tegas menyebutkannya, secara tidak tegas menyebutkannya. Ya, yang tadi yang pertama adalah menjalankan undang-undang dan peraturan yang dibentuk, ketentuan undang-undang yang berjalan. Kemudian Presiden berfungsi menyelenggarakan ketentuan undang-undang tersebut. Oleh karena itu Presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah. Yaitu isi daripada PP, yaitu menjalankan perintah undang-undang, ya, atau undang-undang tersebut untuk dapat dijalankan. Yang kedua, Presiden di dalam undang-undang tersebut berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Makanya Presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah. Peraturan yang dibentuk oleh Presiden sebagai penyelenggara fungsi pemerintah sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, di mana fungsi itu merupakan atribusi dari Undang-Undang Dasar 1945. Atau juga yang kedua, ya, yang kedua, Kepres itu perlu diterbitkan untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan pemerintah, baik yang secara tegas memintanya ataupun secara tidak tegas memintanya. Ya, seperti misalnya tentang PP tentang pengangkatan pejabat fungsional. Ya. Kemudian harus ada Perpres untuk mengangkat pejabat fungsional tersebut. Kemudian materi muatan sisa dari materi undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu yang materi yang bersifat atribusi, ya, bersifat atribusi. Ya. Kemudian yang berada di bawah keputusan Presiden, ya, ada peraturan menteri dan sebagainya. Materi muatannya adalah peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasi dari materi undang-undang dan keputusan Presiden. Oleh karena peraturan perundang-undangan lainnya merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang dan keputusan Presiden. Ya, jadi itu isinya. Tapi pada umumnya setiap peraturan pemerintah dan peraturan keputusan Presiden itu selalu merupakan tindak lanjut daripada sebuah undang-undang. Kecuali Kepres, ada juga beberapa tugas-tugas Presiden yang harus dikerjakan oleh Presiden. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang itu memuat, ya, ini kita ulangi tadi, kita bicarakan yang bersifat teori, ya. Ini kalau dalam aturan undang-undang kita ini disebutkan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal yang dapat diatur dengan undang-undang. Ya, yaitu yang pertama pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, perintah
suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Ya, sama dengan juga yang tadi itu. Ya. Kemudian pengesahan perjanjian internasional. Ya. Yang tadi itu, yang pertama tadi itu tidak ada ya. Persetujuan internasional tidak ada. Ya. Ini ada persetujuan pengesahan perjanjian internasional. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi ada beberapa aturan-aturan itu yang oleh Mahkamah kan direview oleh masyarakat, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu harus diubah undang-undangnya. Ya, itu juga menjadi materi undang-undang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ya, hal-hal pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara PP, ya, diulangi lagi menurut undang-undang tadi ya, PP adalah dalam rangka menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ya, kalau menurut undang-undang, kalau menurut ini, PP ini memang diterbitkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak peraturan pemerintah itu diterbitkan tanpa adanya dasar undang-undang yang ada di atasnya? Tidak, Bo. Karena itu bertentangan dengan azas hierarki. Karena semua peraturan dia harus mengacu kepada undang-undang yang di atasnya. Ya, di atasnya. Sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya tidak boleh diterbitkan peraturan pemerintah tanpa ada dasar hukumnya. Kemudian pasal 13 peraturan presiden itu mengatakan bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Nah, jadi kalau peraturan presiden itu boleh diterbitkan, tapi juga dia harus mencantol kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang di atasnya, di bawahnya. Seperti misalnya dalam hal pembentukan tim penanggulangan kemiskinan misalnya. Ya, itu boleh diterbitkan oleh presiden, perpresnya. Sementara materi muatan peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota, ya, materi muatan peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota, ya, isinya itu yang pertama, dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya, misalnya perda tentang jinayat itu merupakan tindak lanjut daripada undang-undang tentang pemerintah Aceh. Ya, di pemerintah Aceh itu banyak sekali harus menerbitkan perda-perda yang ada. Ya, perda-perda yang ada. Ya, nanti kita minggu depan nih, karena ini sudah membesar. Saya juga mohon maaf tadi ya, agak ada terlambat datang. Saya tadi baru mengikuti Musrenbang RKPD di Pidijaya. Jadi agak terlambat. Nanti minggu depan kita akan berbicara mengenai azas pembentukan perundang-undangan, baik secara formal maupun formil, plus mengenai azas-azas yang pernah didengar, misalnya lex spesialis, lex generalis, ya, hal itu penting kita pahami supaya kita sebagai mahasiswa hukum ini punya mekanisme hukum di dalam kepala kita masing-masing.